Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mengetahui bahwa kastil Inegol telah direbut oleh Olof, dengan penuh amarah, Turgut dan pasukan Alpennya mendatangi kastil. Dari atas dinding, Olof berkata, "Turgut, aku mengambil kastil kesayanganmu darimu. Sekarang, apakah kamu di sini untuk memohon agar aku membunuhmu?" Dan Turgut mengatakan, "Aku bersumpah akan menggantungmu di dinding Inegol. Kamu akan membayar untuk semua orang yang kamu bunuh." Namun Olof mengatakan, "Kamu tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika kamu mendatangiku dengan seluruh kekuatanmu, kamu akan mati di bawah tembok ini, Turgut." Lalu Turgut mengatakan, "Kamu pikir kami takut syahadat? Namaku Turgut Bey, dan aku akan mengubah dunia ini menjadi neraka untukmu sampai nafas terakhirku." Kemudian dengan menunjukkan salah seorang Alpen, Olof berkata, "Baik kamu maupun Alpenmu tidak akan hidup selama itu." Lalu Alpen itu berkata, "Jangan khawatir, Beim, aku pergi dengan syahadat." Kemudian dengan sangat keji, Olof melemparkan Alpen itu dari atas dinding. Lalu berkata, "Aku akan memenggal kepala siapa saja yang melawan tentara Yesus." Dan Turgut mengatakan, "Mimpi berdarah yang kalian miliki ini akan menjadi akhir dari kalian semua. Dan jangan lupa bahwa sampai tidak ada dari kalian yang ada, orang Turki akan terus berjuang." Namun Olof mengatakan, "Jangan sia-siakan nafasmu, Turgut. Kamu akan membutuhkan nafas terakhirmu sambil memohon padaku." Kemudian mereka menembakkan anak panah ke arah Turgut dan semua Alpennya dengan sangat keji. Lalu Turgut berkata, "Aku akan datang, Olof. Aku akan datang. Aku akan datang. Tidak peduli di kastil apa kamu bersembunyi, aku akan datang untuk menghancurkan tembok ini di atasmu." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di kamp pengembara, Malhun berkata, "Aku harap Turgut Bey tidak akan melakukan kesalahan dengan kemarahannya." Lalu Bala mengatakan, dia melihat apa yang terjadi saat terakhir kali dia bertindak sendirian tanpa Osman Bey. Dia tidak akan melakukan itu, apalagi saat kita dalam keadaan ini. Tidak lama Osman datang memasuki tenda dengan Borem mengatakan, "Semua Alpen sudah siap, Beim. Mereka menunggu perintahmu." Namun Osman mengatakan, "Tidak ada yang akan bergerak. Mereka akan menunggu dan bersiap. Olof dan Ismihan, mereka akan mengira kita akan maju ke Inegol, tapi kita akan menunggu. Konur, beritahu kami apa yang terjadi di Inegol." Dan Konur mengatakan, "Mereka memanfaatkan ketidakhadiran Turgut Bey, Beim. Tapi bukan hanya itu, sepertinya kita memiliki pengkhianat di antara kita. Pengkhianat yang bertanggung jawab atas perlindungan kastil itu. Beberapa menjual kehormatan mereka untuk emas." Mendengar ini Osman bertanya, "Apa yang kau katakan?" Dan Konur mengatakan lagi, "Mereka mengizinkan Olof merebut kastil." Mendengar ini membuat mereka semua kesal. Kemudian Osman mengatakan, "Bajingan, keparat, kita berperang keras di sini. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami dari pengkhianatan orang-orang munafik ini. Boran, kamu akan menemukan mereka dan membawanya kepadaku." Lalu Boran mengatakan, "Mereka berkeliling sebagai Alpen, Beim. Aku akan pergi dan memeriksa. Aku akan menemukan yang mana yang memiliki emas ekstra, dan kemudian kita akan membuat mereka semua membayarnya." Lalu Malhun bertanya, "Beim, Olof dan Ismihan, apakah menurutmu mereka bekerja sama?" Dan Osman menjawab, "Jika Olof bebas, maka dia mungkin telah memberikan tali pengikatnya kepada Ismihan. Tetapi ketika aku meletakkan pedangku di leher Ismihan, aku melihat di matanya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kejatuhan Inegol. Olof mungkin bertindak sendiri. Bersama atau sendirian, mereka akan berakhir sama." Lalu Bala bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Osman Bey?" Tidak lama Besungur datang memasuki tenda seraya berkata,
Beim, kami mendapat kabar dari Konya, dari Syamil. Kemudian Besengur memberikan catatan itu kepada Osman. Setelah membacanya, Osman berkata, Naiman, dia memasuki Konya dengan pasukannya. Sahabat kita beralih sejenak ke kastil Inegol. Olaf berkata, tentara Yesus Kristus yang paling berharga akan menunggu di Inegol. Turgut, dia akan mendatangi kita bersama Osman. Kemarahan mereka akan membuat mereka kalah. Namun Den bertanya, bagaimana jika Turgut tidak menyerang? Seketika Olaf mengatakan, Turgut sangat marah, dia akan menyerang. Jika tidak, kita yang akan menyerang. Lalu Frodi bertanya, dan Ismihan, apa yang akan dia katakan? Tidak lama Ismihan datang memasuki kastil bersama para tentaranya seraya berkata, Olaf, beraninya kamu bertindak tanpa persetujuanku. Dengan penuh amarah, Ismihan meletakkan belatinya tepat di leher Olaf. Kemudian Olaf mengatakan, Ismihan Sultan, aku sudah menunggumu. Lalu Ismihan bertanya, apakah kamu menunggu untuk mati? Kamu akan membayar untuk ini. Dan Olaf mengatakan, tidak, aku tidak akan membayarnya. Orang-orang yang membunuh Kantaku Zenos dan orang-orangku yang membayarnya. Aku menghancurkan mereka yang tidak mematuhi serikat kita, dan aku akan terus melakukannya. Inegol adalah awal. Aku akan mengambil semua yang dimiliki Osman. Untukmu, tempat ini milikmu, Fede Sultan. Kemudian Olaf menyerahkan kursi itu kepada Ismihan. Menyaksikan ini membuat Ismihan hanya terdiam. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dia berkata, Naiman, dia akan beristirahat di sana. Kemudian dia akan menyerang kita dengan semua yang dia punya. Lalu Bala bertanya, Osman Bey, ada berapa pria mereka? Dan Malhun mengatakan, kami mengalahkan lebih banyak orang sebelumnya. Kemudian Osman menjawab, hampir 40.000. Mendengar ini Boran berkata, itu lebih dari yang kita miliki. Lalu Konur mengatakan, Beim, ayo pergi ke Konya. Kita akan menyerang dan lari. Kemudian kita akan mendapatkan kembali kekuatan di dekat Eksikehir. Dan kemudian menyerang mereka lagi. Seketika Osman mengatakan, tidak, ini bukan tentara Bizantium yang malas. Mereka orang Mongol. Kita tidak bisa lari dan pergi. Sistem mereka sama dengan sistem kita. Pemanah yang dipasang akan membawa kita keluar. Lalu Gobrus bertanya, apakah tidak ada jalan keluar, Beim? Dan Osman menjawab, tidak ada jalan keluar. Kita bersandar pada yang selalu memiliki solusi. Pertempuran kita sama, tapi kita berbeda dari mereka. Dada kita diisi dengan iman yang kita miliki untuk Allah. Boran, bawakan aku petanya dan taruh di sini. Kemudian Boran pun pergi untuk mengambil peta tersebut. Kemudian Osman mengatakan, 40.000 orang. Butuh waktu 5 hari untuk sampai ke sana. Boran, kumpulkan 1 unit orang yang siap untuk syahadat. Mereka akan menyerang di jalan. Mereka akan memperlambat orang-orang itu. Kita perlu 7 hari. Namun Konur mengatakan, mereka itu tidak akan kembali, Beim. Dan Osman mengatakan, biarkan mereka pergi ke sana dan mengetahui hal itu. Keberadaan bangsa-bangsa besar bergantung pada pahlawan tanpa nama. Boran, beritahu semua orang, biarkan persiapan dimulai. Lalu Bala bertanya, apakah pertahanan yang akan kita pasang cukup, Beim? Dan Osman menjawab, ini bukan untuk menghentikan mereka. Ini adalah langkah untuk memperlambat mereka. Bala, kamu akan bersama para saudari. Kamu akan menggali parit. Kamu akan memegang jalan. Setiap jembatan akan ditabrak. Semua orang yang bisa bergerak akan bersamamu. Aku juga akan pergi. Sahabat kita kembali lagi ke Inegol. Ismihan berkata, bahkan hidupmu berada di bawah kekuasaanku, Olaf. Bahkan jika kamu mengambil nafas tanpa izinku, aku akan menguburmu dan orang-orangmu di kuburan yang sama. Lalu Allah berkata, kami akan mengubur mereka yang menentang kami, Fede Sultan. Kau melukai salah satu kaki Osman.
aku memotong yang lain. Yang tersisa adalah memenggal kepalanya. Dan Ismihan mengatakan, kita akan melakukannya, tapi ketika saatnya tiba. Lalu Allah berkata, Turgut berada di perbatasan Inegol. Dia mengerti, dia tidak bisa mengambil kastil dengan sendiri. Segera, dia akan menyerang bersama Osman. Kemungkinan besar. Dengan begitu, aku akan merobek paru-paru mereka. Mendengar ini Ismihan berkata, sampai kamu mengambil kepala Osman dan Turgut dan menempatkannya di depanku, semuanya akan diberikan kepadamu, Olof. Tapi di Inegol tidak akan terjadi apa-apa pada semua orang. Demi yang tertindas, aku tidak peduli dengan siapapun. Lalu Allah mengatakan, di Inegol, baik Kristen maupun Muslim hidup damai. Tidak satupun dari mereka akan terluka. Tidak lama Abci datang memasuki ruangan seraya berkata, Sultanku, pasukan Naiman telah mencapai Konya. Mendengar ini Ismihan berkata, kau harus memberitahuku tentang setiap langkah mereka. Sekarang aku pergi, Olof. Kotaku ada di tanganmu, tapi bayanganku akan selalu ada di sini. Kemudian Ismihan pun pergi meninggalkan kastil. Kembali lagi ke Osman, dia berkata, Yakub Bey, Karasi Bey, dan Jandar Bey, aku akan mengunjungi semua bey besar tersebut. Kita akan membuat semua suku bangkit. Hanya keinginan kita untuk melawan saja tidak akan cukup. Kita akan memberitahu semua suku untuk bertarung bersama kita. Tapi yang pertama adalah Jandar Bey. Dia yang paling dekat dengan kita. Namun Malhun bertanya, Bey, Jandar Bey, bukankah dia menyatakan kesetiaannya kepada Vede Sultan? Meyakinkan dia akan sulit. Dan Osman menjawab, ketika masalahnya adalah tanah Turki, dia akan berada di pihak kita. Aku yakin itu. Kita memiliki kartu penting di tangan kita untuk meyakinkannya. Lalu Bala bertanya, bagaimana jika dia tidak yakin? Bagaimana jika dia tidak berdiri bersama kita? Target Naiman di tanah ini itu tidak terlalu memperdulikannya. Dan Osman berkata, kita akan ada atau binasa bersama. Kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa jika kita turun, mereka akan ikut dengan kita. Namun Konor mengatakan, mereka mencari emas bahkan hari ini di penginapan. Tidak satupun dari bey itu akan bergabung dengan kita. Boran juga mengatakan, dan juga, Bey, akankah pasukan yang akan kita ajak berperang dapat melawan? Dan Osman menjawab, pertempuran ini akan lebih besar daripada yang terjadi di medan perang. Kita akan melawan nafsu mereka. Kita akan menyalakan kembali api Islam di hati mereka. Dengan begitu, alih-alih menjadi orang-orang yang diajak berperang, mereka akan menjadi orang-orang beriman yang kuat. Begitu mereka percaya, mereka tidak hanya akan menyerang orang-orang Mongol, tetapi bersama-sama kita akan membawa mereka kembali ke Tabriz. Itu hanya jika gerakan kita berhasil. Lalu mereka mengatakan, Insya Allah, Bey, Insya Allah. Namun Malhun bertanya, Bey, bagaimana jika Turgut Bey menyerang Inegol dan memulai front lain di barat? Mendengar ini membuat Osman berpikir sejenak. Tidak lama salah satu Alpen datang memasuki tenda seraya berkata, Bey, Turgut Bey ada di sini. Kemudian Osman mempersilahkannya untuk masuk dan meminta semua orang untuk pergi keluar tenda. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.